Saya selalu mencantumkan nama saya, tanda tangan saya, ST Ruby. Dan kebetulan acara ini adalah rangkaian daripada pameran yang diselenggarakan di Albon mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 20. Saya juga ikut pameran di lantai aula di atas. Ada karya saya, bisa dilihat. Jadi saya adalah profesi saya terakhir adalah sebagai seniman pelukis. Di sini saya melukis secara manual, konvensional, bukan melukis secara digital. Terus kemudian di samping itu saya juga berkarya secara manual tadi, saya videokan, kemudian saya masukkan ke YouTube. Jadi saya berbagi ilmu, tutorial, apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya punya, saya bagikan melalui YouTube. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pembuatan video YouTube. Jadi kita drawing, menggambar bareng dengan menggunakan smartphone di sini. Jadi proses pembuatannya itu ada beberapa tahapan. Jadi melalui konsep dulu dan editing. Jadi di sini saya memadukan antara art dan teknologi. Kemudian kita punya tema, terus kita punya storyboard. Jadi apa yang akan kita masukkan di sana, terus syutingnya, terus yang keempat video editing, yang terakhir video final. Saya ingin dibuat grup gitu ya. Idealnya kalau pesertanya banyak, kalau 50-60 biasanya kita buat 5. Ini dibagi menjadi 2 grup, 3-3, cocok ya mungkin 3-3, jadi 9 ya. Begitu. Mungkin yang itu bisa bergabung di sana atau yang sana bisa bergabung. Atau di depan sini juga silakan dulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah supaya video tersebut menarik untuk dilihat orang di YouTube, orang cenderung mengklik gitu ya. Itu adalah judul atau thumbnail yang emosional, yang mengganggu mata. Jadinya selain judul ada gambarnya thumbnail tersebut. Terus kemudian yang berikutnya adalah cerita. Jadi kita punya konsep di video tersebut. Alur ceritanya itu apa sih yang kita buat di sana? Mungkin pertama kali dari kita menyediakan bahannya, terus kemudian kita mulai buat sketchnya, terus buat detailnya. Jadi ada suatu urutan cerita. Kemudian pencahayaan atau lighting. Jika video tersebut menarik, istilahnya cahayanya itu jelas, warna gradasinya, color gradingnya itu bagus, orang akan cenderung akan mengklik tadi dan menyarankan kepada temannya biasanya. Ini ada video bagus gitu. Tapi kalau video kita kurang, lightingnya kurang, orang akan melihat nggak sampai tuntas, biasanya males gitu ya. Videonya kok kurang, walaupun isinya bagus gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah suara atau audionya. Jadi audio harus jelas. Misalkan pembuatan video tersebut dari awal, misalkan 10 menit, terus kemudian ada suatu narasi. Orang ingin bercerita di situ, tapi dia juga ingin menyampaikan ada background musik. Itu harus kita perhatikan. Jadi background musiknya pada saat orang tersebut memberikan narasi sebaiknya diturunkan. Banyak hal-hal orang-orang nggak memperhatikan semacam ini. Jadi kita lihat banyak di video YouTube musik antara yang berbicara kacau. Tapi kalau misalkan suara daripada tutornya itu jelas, musiknya lebih dipelankan lagi, terus kemudian tutornya sudah selesai bicara, musiknya dibesarkan lagi. Terus kemudian konten. Konten itu sebaiknya memiliki nilai yang positif lah dan menginspirasi untuk bagi orang lain. Banyak konten-konten kadang orang hanya membuat konten, ya banyak juga yang menonton dan sebagainya. Tapi untuk jangka panjang, akhirnya hanya yang sedikit konten yang akan bertahan. Terus kemudian kita tentukan jenis dan tema, jenis videonya.
Di sini saya memberikan materi tentang video tutorial. Tapi bisa juga kita buat suatu video cerita atau video berita, video presentasi atau video dokumenter dan lain-lain. Kemudian tekniknya, di sini saya dengan tema tadi teknik menggambar pensil still life. Jadi bisa juga teknik menggambar dengan akrilik still life. Tapi saya lebih spesifik lagi ke temanya itu, saya menggambar menggunakan pensil. Selain menggunakan pensil, yang saya gambar benda diam atau still life tadi. Terus apa lagi? Dengan splash water. Hanya di sini saya nggak bisa menyajikan splash water karena istilahnya jeruk tersebut disiram air gitu. Disiram air, terus kita gambar. Nah ini peralatan yang dipakai. Saya di rumah hanya menggunakan peralatan sederhana yaitu smartphone, terus kemudian holder dan standingnya. Jadi yang dijepit di meja itu. Pakai holder kita bisa beli di Tokopedia. Bisa juga untuk pelatihan hari ini karena tidak ada stand holder, nanti dibantu salah satu temannya. Jadi salah seorang yang memvideokan atau gantian mereka. Dan peralatan gambar. Peralatan gambar di sini pensil dan sketchbook. Saya bawa ini, saya bagi. Pembuatan storyboard. Dengan klip, misalkan pertama kali kita buat sketch rakot begitu 10 detik. Terus kemudian mulai filling mengisi warna 10 detik. Terus finishing 10 detik. Tapi ini tidak mutlak 10 detik. Boleh 1 menit, boleh 2 menit, 5 menit. Tentang pergerakan video syuting. Di situ ada wide atau total shoot. Jadi untuk hari ini kita pengambilan gambar penuh ke objek. Bukan bergerak atau objek diam. Tapi pengambilan video, gerakan video mencakup bergerak dan juga tidak bergerak. Kemudian zoom, kalau kita mengambil suatu video, zoom in atau zoom out. Tapi ini tidak kita pelajari hari ini. Ini hanya sekedar informasi tambahan. Terus kemudian tilting, gerakan kamera video dari atas ke bawah. Terus panning, gerakan kamera dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Ini tidak kita gunakan. Ini hanya sekedar info cara syuting video. Terus kemudian setelah itu memasuki proses editing video, yaitu dengan aplikasi yang sederhana dari smartphone. Kita bisa download di Play Store, yaitu KineMaster atau Insert. Untuk yang kelas profesional bisa editingnya melalui Filmora atau Adobe Premiere dengan menggunakan laptop. Terus kemudian video terakhir yang sudah jadi tadi kita ekspor. Ukuran file video minimal 1280 x 720 pixel sebagai persyaratan YouTube supaya nggak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar ataupun tidak pecah. Terus kemudian kita unggah video tersebut dengan membuat akun Gmail, terus buat channel YouTube, kita unggah video dan beri judul. Terakhir nanti videonya kita coba kita trial, kita upload ke YouTube atau bisa juga dikirimkan hasilnya ke WhatsApp saya. Akan saya respon.
berpartisipasi pada workshop kali ini. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabar saya baik-baik. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Kira-kira Bapak ini berapa lama sih menjadi pelukis atau seniman? Saya menekuni sebagai full time artist itu sejak tahun 2002 tahun yang lalu. Full time artist. Tapi sebelumnya saya sudah melukis juga mulai dari sini. Cuman nggak full time. Jadi saya putuskan full time artist, saya tidak bekerja sebagai apapun, hanya sebagai pelukis. Oke, berarti udah lama ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira si Bapak pelukisnya aliran apa kalau boleh tahu? Saya realis dan hiperrealis juga. Bisa dijelasin itu seperti apa Pak? Jadi kalau lukisan realis itu adalah menggambar nyata, real. Jadi kalau wujud manusia, ya bentuk figur manusia. Kalau buah-buahan, ya bentuk daripada buah-buahan itu secara nyata. Gitu. Nah, saya penasaran lagi nih Pak. Bapak sudah diskusi mungkin ya menekuni melukis ini. Kira-kira Bapak itu mengikuti kursus atau mempelajari sendiri? Saya mempelajari sendiri semuanya. Jadi otodidak. Jadi otodidak. Nah, sama Bapak melukis ini kira-kira inspirasinya melalui apa sih Pak? Jadi inspirasinya itu melalui sekeliling saya dari alam semesta ini. Jadi sekitarnya aja. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak kepada pengunjung-pengunjung yang datang mengikuti workshop ini tuh apa Pak? Jadi harapan saya pengunjung ini bisa mendapatkan suatu benefit, mendapatkan suatu manfaat. Misalkan dari workshop ini saya memberikan tentang tutorial. Tutorial yaitu bagaimana cara menggambar jeruk misalnya. Jadi dia bisa mendapatkan ilmu. Dan di sisi yang lain, dengan melihat pameran yang ada di lantai 3, dia bisa ada wawasan baru dari pengunjung, bisa mendapatkan manfaat. Jadi bisa bermanfaat bagi semuanya. Iya.